Rumah kecil di padang rumput. Bagian 16 kebakaran. Warna padang rumput berubah. Kini kuning tua, hampir coklat. Semak-semak samak memerah di antaranya. Angin bertiup bagaikan menangis, dan berbisik sedih melintasi rumput-rumput yang memendek. Di malam hari suara angin bagaikan suara orang menangis. Sekali lagi Pa berkata bahwa daerah ini daerah yang sungguh menyenangkan. Di rimba besar dia harus memotong rumput, menjemurnya dan mengikatnya untuk disimpan sebagai jerami persediaan makanan ternak di gudang untuk musim dingin. Di sini, di padang rumput tinggi, matahari telah membuat rumput-rumput kering dengan sendirinya, hingga di musim dingin kuda-kuda dan sapi-sapi masih dapat makan jerami di padang, tanpa harus dipotong atau disimpan lebih dahulu. Pa hanya menyimpan sedikit jerami untuk persediaan bila cuaca sangat buruk. Kini dengan datangnya udara dingin, Pa mulai merencanakan untuk pergi ke kota. Di musim panas udaranya terlalu panas hingga akan menyusahkan Pet dan Tepati yang harus menarik gerobak sejauh 20 mil tiap hari, selama 2 hari, untuk mencapai Koa. Pa ingin secepat mungkin pergi ke kota dan kembali, ia tak mau meninggalkan rumah terlalu lama. Pa telah penyusun jerami yang sedikit. Dia juga telah menyusun persediaan kayu bakar bagi musim dingin di dinding rumah. Tinggal kini ia harus berburu agar di rumah selalu ada persediaan daging cukup untuk selama dia pergi. Diambilnya senapannya, dan Pa berangkat berburu. Laura dan Mary bermain-main di luar, di angin yang bertiup dingin. Bila mereka mendengar suara tembakan bergema dari arah sungai itu berani Pa telah memperoleh persediaan dagingnya. Angin sejuk. Di sepanjang pinggir sungai kelompok-kelompok itik liar terbang naik dan hinggap lagi. Serombongan angsa liar muncul, terbang berbaris membentuk huruf V di langit menuju ke arah selatan. Pemimpinnya, di tempat terdepan, berseru, "Hong," dan satu persatu, bergantian, angsa-angsa di belakangnya menyahut. "Hong, Hong, Hong," pemimpinnya menjerit, "Hong." Anak buahnya menjawab keras pula, "Hong Hong, Hon Hong." Lurus ke selatan angsa-angsa itu terbang, dalam barisan yang rapi. Ujung-ujung pohon di lembah sungai kini berwarna-warni. Pohon-pohon ok berwarna merah, kuning, coklat dan hijau. Pohon kapok dan sikamore dan kenari kuning cemerlang. Langit tidak begitu biru dan angin terasa kasar. Siang itu angin bertiup keras, dan amat dingin. Ma menyuruh Mary dan Laura masuk. Ma memperbesar api di perapian, dan mendekatkan kursi goyang ke api, kemudian sambil memangku kari serta bergoyang-goyang ia menyanyi lembut. "Tidurlah anakku sayang, Pa sedang pergi berburu, mencari kulit kelinci, untuk selimutmu nanti." Laura mendengar suatu suara berderak di cerobong asap. Ma berhenti bernyanyi. Dia membungkuk ke depan, untuk melihat ke bagian atas cerobong. Kemudian dia bangkit perlahan, menaruh kari di tangan Mary dan mendorong Mary duduk di kursi goyang. Dan Ma bergegas keluar. Laura berlari mengejarnya. Puncak cerobong asap itu ternyata telah terbakar. Puncak itu terbuat dari dahan-dahan kayu, kini berkobar-kobar api menjilat-jilat atap. Ma mengambil sebatang tongkat panjang, dipukul-pukulkannya ke api. Dahan-dahan menyala berjatuhan di sekelilingnya. Laura bingung, tak tahu harus apa. Dia mengambil sebatang tongkat juga, tapi Ma menyuruhnya menjauh. Kobaran api itu begitu hebat, mampu membakar habis seluruh rumah. Dan Laura tak tahu harus mengerjakan apa. Laura berlari masuk rumah. Dahan-dahan menyala dan bara api berjatuhan dari cerobong asap, berguling-guling keluar dari perapian. Asap memenuhi rumah. Sebatang kayu besar, berkobar-kobar, jatuh di bawah gaun Mary. Mary begitu ketakutan hingga tak dapat bergerak. Laura begitu ketakutan pula hingga tak dapat berpikir. Dicengkeramnya punggung kursi goyang dan dengan seluruh tenaganya ditariknya ke belakang. Ia berhasil. Kursi tersebut, bersama Mary dan Kari di atasnya, bergeser mundur. Tanpa berpikir panjang lagi Laura memungut dahan yang menyala tadi dan melemparkannya masuk ke dalam perapian, tepat saat Ma masuk ke dalam rumah. "Bagus sekali, Laura, kau ingat bahwa api tak boleh jatuh di lantai," kata Ma. Ma mengambil seember air, dengan cepat tapi tanpa suara ia menuangkan airnya ke api di perapian. Uap air mendesis keluar. Kemudian Ma bertanya, "Tanganmu luka tidak?" Tangan Laura tidak terbakar, begitu cepat ia tadi melemparkan dahan yang menyala tadi itu. Laura tidak menangis, tetapi juga menangis. Dia sudah besar, tak boleh menangis. Hanya setetes air mata mengalir dari masing-masing matanya, dan kerongkongannya terasa sesak. Tetapi itu bukan menangis. Didekapnya Ma erat-erat.
Ia gembira api tak melukai Ma. Jangan menangis, Laura, kata Ma sambil mengusap-usap rambutnya. Takutkah kau? Ya, jawab Laura. Aku takut Mary dan Carrie terbakar. Aku takut rumah kita terbakar abis, dan kita tak punya rumah lagi. Aku takut sekali sekarang. Mary sudah dapat berbicara. Dia bercerita pada Ma bagaimana Laura telah menarik kursi goyangnya menjauhi api. Laura begitu kecil, sedangkan kursi goyangnya besar serta memuat Mary dan Carrie, ini membuat Ma betul-betul heran. Dia tak tahu bagaimana Laura dapat melakukannya. Kau betul-betul seorang pemberani, Laura, kata Ma. Tetapi ketika melakukan itu Laura tak tahu apa-apa. Tak sadar, ia betul-betul sangat ketakutan. Tak ada kerugian apa-apa, kata Ma lagi. Rumah kita tidak terbakar, gaun Mary tidak terbakar hingga dia dan Carrie selamat. Jadi semuanya selamat. Ketika Pa pulang, api telah padam. Tak ada api di rumah. Angin menderu masuk dari cerobong asap yang dari batu. Udara dalam rumah begitu dingin. Kata Pa ia akan membuat lagi puncak cerobong asap dari dahan hijau dan lumpur. Lumpurnya akan dibuat banyak hingga tak mungkin terbakar lagi. Ia berhasil membawa pulang 4 ekor itik gemuk. Sebenarnya ia dapat menembak 100 ekor, tetapi 4 ekor sudah cukup bagi kebutuhan mereka. La berkata pada Ma, simpan bulunya. Juga bulu angsa liar nanti. Dengan tembakanku aku akan membuatkanmu kasur dari bulu. Sebenarnya ia juga dapat menembak seekor kijang. Tetapi udara belum begitu dingin untuk dapat dipakai menyimpan daging hingga tahan lama. Dia juga menemukan tempat sekelompok kalkun liar bersarang. Itulah kalkun-kalkun persediaan kita nanti, kata Pa. Besar-besar dan gemuk-gemuk. Bila waktunya tiba, aku akan mengambil mereka. Sambil bersiul-siul Pa membuat campuran lumpur dan memotong-motong dahan hijau untuk memperbaiki cerobong asap, sementara Ma mencabuti bulu-bulu itik. Tak lama kemudian api telah menyala lagi, seekor itik gemuk dipanggang, dan roti jagung pun masak. Semuanya terasa nikmat dan nyaman lagi. Sehabis makan malam Pa berkata, sebaiknya ia berangkat ke kota esok pagi. Lebih baik bila rencana ke kota itu segera saja dilaksanakan, katanya. Ya, Charles, lebih baik kau segera pergi, kata Ma. Sesungguhnya tidak pergi pun tidak apa-apa, kata Pa, yang kita perlukan hanya beberapa kebutuhan kecil saja yang tak begitu perlu. Sesungguhnya kalau hanya untuk itu, tak usah saja. Memang aku pernah merokok embakau dari jenis yang lebih baik daripada tembakau hasil kebun Scott, tapi toh tembakau Scott cukup lumayan untuk sementara. Kalau Periu aku bisa menanam sedikit tembakau untuk membayar kembali hutang tembakau itu. Yang agak sulit adalah tentang paku yang kupinjam dari Edwards. Ya, paku itu jelas-jelas kau pinjam, Charles, kata Ma. Begitu juga tentang tembakau, walau bagaimanapun aku tak ingin kita berhutang sesuatu. Kurasa kau pun berpendirian serupa. Kita juga memerlukan kinin. Selama ini aku telah berhemat dengan tepung jagung, tapi persediaan kita juga sangat menyusut. Begitu juga persediaan gula. Mungkin gula dapat diganti dengan madu yang bisa kau cari di hutan, tapi kau takkan bisa memperoleh pohon yang menghasilkan tepung jagung. Kita pun baru akan panen jagung paling cepat tahun depan. Di samping itu, mungkin sedikit dendeng daging babi akan cukup menyenangkan sebagai selingan, daging-daging hasil perburuan ini, dan lagi, Charles, aku ingin berkirim surat pada orang-orang di rimba besar, di Wisconsin. Bila kita kirimkan surat hari-hari ini, mereka dapat membalasnya musim dingin yang akan datang dan kita akan menerima balasannya di musim semi. Kau benar, Caroline. Kau selalu benar, kata Pa. Ia berpaling pada Mary dan Laura, menyuruh mereka pergi tidur. Bila besok ia harus berangkat pagi-pagi, maka ia pun akan segera tidur juga. Pa mencopot sepatu tingginya, sementara Mary dan Laura memakai baju tidur. Tapi waktu Laura dan Mary telah berbaring di tempat tidur, Pa mengeluarkan biolanya, memainkannya dengan lembut dan menyanyi lembut. Begitu hijau tumbuh daun salam. Begitu hijau tumbuh pokok eru. Dukacitaku sungguhlah dalam, sewaktu aku meninggalkanmu. Ma berpaling padanya dan tersenyum, berhati-hatilah di jalan, Charles, dan jangan khawatirkan kami, katanya. Kami di rumah pasti selamat, tak kekurangan suatu apa.